Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, Wakil Bupati Ketapang Farhan bersama sejumlah dinas terkait baru saja mengikuti daring dengan Menteri PMK tentang percepatan penghapusan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim, sebuah istilah baru lagi untuk dalam program-program pembangunan kita. Nah, apa yang yang dijadikan Ketapang untuk penghapusan program kemiskinan ekstrim ini, Pak Wakil Bupati? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya harus sampaikan yang terkait dengan data. Jadi hari ini kita memang melakukan pertemuan dengan roadshow-nya dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menko PMK beserta dengan jajaran kementerian yang terkait, dan isunya adalah bagaimana penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, untuk Kabupaten Ketapang kami telah menyampaikan data, karena data yang sudah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Ketapang soal stunting. Kita ambil 2 tahun belakangan, yaitu 2021, 2022 itu mengalami penurunan. Jadi data stunting kita mengalami penurunan. Demikian juga dengan kemiskinan. Data kemiskinan juga 2 tahun belakangan itu mengalami penurunan. Jadi penurunan tersebut seperti kemiskinan dari 10, sekian persen itu menjadi 9, sekian persen. Jadi ada satu digit kita mengalami penurunan. Namun demikian, ketika kita berbicara kemiskinan, yang mengalami penurunan itu adalah kemiskinan yang berdasarkan data BPS. Yang dilakukan pendataan oleh BPS Kabupaten Ketapang. Tapi ketika ada istilah kemiskinan ekstrim hari ini, data yang kita sandingkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial, lalu ada data SIP dan G, yang itu semuanya adalah sistem elektronik semua, bahwa kemiskinan ekstrim di Kabupaten Ketapang itu berada pada posisi 20% sekian, 20% sekian. Nah, dengan demikian tentu ada sebuah perbedaan istilah yang ini juga menjadi hambatan bagi pemerintah Kabupaten Ketapang kalau kami melihatnya. Di satu sisi kita berbangga hati dengan data BPS bahwa kemiskinan tidak dengan embel-embel ekstrim dan sebagainya. Kemiskinan Kabupaten Ketapang itu dari 10, sekian 2021 turun menjadi 9,23%, kurang lebih seperti itu di tahun 2022. Artinya ada penurunan. Tapi ketika muncul peristilahan kemiskinan ekstrim, sungguhnya kemiskinan ekstrim itu di angka 20% lebih dari jumlah penduduk ya. Iya. Nah, dengan demikian ini juga menjadi kesulitan bagi pemerintah kabupaten untuk mengintervensi bagaimana penurunan kemiskinan. Nah, demikian juga hubungan dengan stunting, bahwa adanya stunting hampir juga berada pada kelompok masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu. Sehingga dia menjadi satu kesatuan di dalam upaya kita melakukan intervensi untuk, kata kuncinya adalah penurunan, baik itu penurunan stunting maupun penurunan kemiskinan secara umum yang diistilahkan, dan itu menjadi atau yang kita ambil dari data BPS juga kemiskinan ekstrim. Nah, oleh karena itu hambatan pertama persoalan percepatan penurunan baik itu stunting maupun kemiskinan ekstrim adalah kita di Kabupaten Ketapang ini luas wilayahnya itu kan cukup luas. Dengan demikian juga ketika wilayahnya cukup luas, di breakdown dalam bentuk wilayah kecamatan, kita memiliki 20 kecamatan. Di breakdown dalam bentuk yang wilayah kecil, kita memiliki 200
53 desa. Belum lagi dusun, belum lagi RT. Sehingga luas wilayah menjadi isu hambatan di dalam percepatan penurunan stunting maupun kemiskinan. Selain itu juga bahwa infrastruktur kita akui ya, kita akui belum secara optimal. Beberapa tempat masih mengalami kesulitan infrastruktur, maksudnya infrastruktur yang optimal, yang sempurna. Tapi soal akses infrastruktur, wilayah Kabupaten Ketapang hampir semuanya itu sudah terakses. Terkoneksi ya. Persoalannya adalah kualitas daripada infrastruktur tersebut. Nah, selain itu infrastruktur tentang katakanlah sinyal ya, kita memerlukan katakanlah komunikasi, tapi masih ada kurang lebih 50-an sekian yang blank spot. Artinya itu juga punya pengaruh, karena ketika masyarakat memiliki akses komunikasi yang baik, selain kita bisa memberikan edukasi secara langsung, tapi kan setidak-tidaknya bahwa alat telekomunikasi bisa digunakan sebagai alat edukasi juga, yang tentu ini akan membantu masyarakat. Nah, selain itu juga kan punya pengaruh terhadap ketersediaan listrik. Nah, ini juga punya persoalan yang ada hubungan dengan penurunan stunting maupun kemiskinan. Kenapa? Ketika kita membahas atau mengatasi persoalan stunting, apabila dia menggunakan alat-alat yang harus terkoneksi dengan listrik, tentu alat-alat itu tidak bisa dipakai. Demikian juga dengan penurunan kemiskinan. Dengan kemiskinan tentu hubungannya adalah terhadap IPM secara keseluruhan besar itu ya, ini pembangunan manusia. Nah, ini pembangunan manusia tentu diterjemahkan juga salah satunya adalah pendidikan. Nah, di satu sisi pendidikan hari ini sistem kan sudah dengan ada yang menggunakan teknologi dan sebagainya itu, sehingga listrik tentu menjadi salah satu komponen yang mengganggu untuk percepatan penurunan stunting maupun penurunan kemiskinan. Nah, yang berikut yang tidak kalah penting adalah bahwa sampai dengan hari ini masih belum clear soal data ya, soal data. Jadi data mau dikatakan valid, tapi banyak sumber-sumber data. Tadi saja soal stunting, ada yang menggunakan data ISG dan sebagainya itu ya. Nah, sehingga ini juga menimbulkan persoalan. Nah, oleh karena itu ketika sistem data lalu katakanlah kesepakatan bahwa data yang benar itu seperti apa, tentu ini akan mempengaruhi juga upaya-upaya penurunan, karena dari waktu ke waktu ketika data tidak valid, tentu upaya penurunan juga tidak valid. Kita bisa saja bilang penurunan, ada turun ya, ada penurunan stunting, ada penurunan kemiskinan, tapi ketika data itu tidak valid, suatu saat ketika kita menghimpun data kembali, bisa saja ada kejadian-kejadian naiknya sebuah isu stunting maupun isu kemiskinan. Nah, jadi kesimpulannya adalah data harus menjadi pembahasan yang paling utama. Oleh karena itu, tadi saya sudah menyarankan juga bahwa soal data itu harus dibahas, ditentukan supaya kita betul-betul mendapat petunjuk bagaimana cara menghimpun data yang valid. Nah, yang berikut juga masih kurang sinkron, tidak adanya sinergisitas penanganan antar sektor, baik itu stunting maupun kemiskinan. Nah, saya menyarankan juga di dalam kesempatan Zoom meeting tadi bahwa perlu ada desk ya tersendiri, lebih-lebih dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi pemerintah Republik Indonesia ini melalui sistem berdasarkan Undang-Undang Perencanaan Nasional, bahwa kita akan melaksanakan musrenbang tingkat nasional. Nah, dengan dasar musrenbang tingkat nasional itu, ketika isu ini menjadi penting untuk ditangani oleh negara, sehingga kita menyarankan bahwa perlu ada desk tersendiri
ya, desk tersendiri untuk membahas stunting maupun membahas kemiskinan ekstrim. Dan bahkan di dalam desk itu saya mengidekan sebaiknya dilakukan per zona. Jadi zona Kalimantan desknya sendiri, zona Jawa desknya sendiri, zona Sulawesi desknya sendiri. Nah, jadi kami atau kita karena berada di zona Kalimantan, kita mengusulkan supaya desknya itu zona Kalimantan, karena barangkali karakter situasi permasalahannya itu sama ya, wilayah Kalimantan. Nah, dengan demikian intervensi yang kita sepakati untuk bagaimana penurunan stunting, bagaimana penurunan kemiskinan, tentu dalam zona wilayah Kalimantan polanya seperti ini, caranya seperti ini, yang disesuaikan dengan kondisi kewilayahan. Berarti perlu ada penanganan pada soal data ini. Oh ya, data menjadi penting. Sehingga penanganan data, mensepakati data yang valid itu seperti apa, itu menjadi penting. Untuk itu juga barangkali perlu ada sensus penduduk katakanlah miskin, ya, jadi ada sensus yang maksud saya itu fokus tersendiri, sehingga polanya seperti apa itu juga dibangun. Karena saya juga menyarankan supaya sensus ini cukup kita memberikan pelatihan kepada petugas-petugas yang statusnya hari ini sebagai ketua RT pada lingkup wilayah yang terkecil. Nah, mereka dimanfaatkan, mereka ditingkatkan kualitasnya dulu, lalu mereka lah yang melakukan pendataan. Saya yakin dengan mereka melakukan pendataan itu, mereka sudah dilatih dan sebagainya, itu insya Allah datanya itu akan valid, ya, karena tidak mungkin mereka akan mengeluarkan data atau mendapatkan data yang tidak valid. Kan ada hambatan seperti di kabupaten ini. Ada petugas kita mau sensus di satu tempat, tiba-tiba di dalam satu tempat itu misalnya masyarakatnya itu sedang bekerja di hutan dan sebagainya. Nah, tidak mampu dia bertahan di situ karena dia bukan orang setempat. Nah, sehingga dia pulang. Nah, data yang didapatkan bisa aja data yang ngaur-ngaur aja atau perkiraan-perkiraan. Tapi kalau RT setempat, penduduk setempat kan tidak mungkin. Kapanpun dia bisa datang. Malam misalnya penduduknya sudah pada kembali atau sudah ada di rumah, dia bisa datang pada malam. Berarti sensus untuk orang miskin ini bisa dilaksanakan oleh daerah? Oh, bisa. Jadi yang penting ada pengaturan-pengaturan. Jadi misalnya ada petunjuk di dalam penyusunan APBD bahwa kita fokus untuk bagaimana menyempurnakan data. Kita bisa bekerja sama dengan pihak BPS sebagai lembaga yang memang punya kewenangan di dalam mensensus penduduk, melakukan sensus ekonomi, survei ekonomi dan sebagainya. Barangkali kerjasama ini harus didukung dengan sebuah penganggaran dan harus didukung dengan regulasi yang mendukung ya, regulasi yang bisa menjadi acuan untuk alokasi anggaran.